Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cinta Dwi Pitaloka dengan NIM akhir 055 dari kelas PKU 2024B dan juga rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dinda Eka Ramadhani dengan NIM akhir 051 dari kelas PKU 2024B. Oke, baik. Di sini saya dan rekan saya akan memaparkan hasil wawancara kami kepada pelatih Pusat Latihan Kabupaten Tuban cabur atletik, yakni Yanuar Wijiatmoko atau biasa dipanggil Coach Yano. Sedikit data diri beliau ini lahir pada tanggal 10 Januari 1990. Saat ini berusia 36 tahun. Dengan aktivitas tidak hanya sebagai pelatih, beliau juga aktif menjadi guru PJOK di SD swasta di Kabupaten Tuban dan juga di SMPN 5 Tuban. Untuk motivasi beliau memilih untuk sebagai pelatih karena latar belakang dari orang tuanya dan juga latar belakang pendidikan yang relevan. Beliau ini dari TK sampai SMK menempuh pendidikan di Kabupaten Tuban, tidak keluar di Kabupaten Tuban, tetapi saat memilih S1 beliau di di Universitas PGRI Kediri dengan prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Awal mula motivasi beliau untuk terjun di dunia pelatih itu karena latar belakang keluarganya. Memang dari kecil beliau sudah menyaksikan almarhum bapak beliau melatih di cabur atletik, sehingga beliau termotivasi dari ayah beliau untuk lanjut melatih dan juga didukung oleh latar belakang pendidikan beliau yang relevan juga. Untuk awal mula beliau melatih itu pada tahun 2012, beliau diminta untuk menjadi asisten pelatih untuk Popda. Kemudian dilanjut pada tahun 2014, beliau diminta untuk bergabung pada tim PON remaja yang kebetulan pada saat itu tuan rumahnya adalah Jawa Timur. Selain itu, dedikasi beliau juga sangat banyak. Pada tahun 2017, beliau dipercaya untuk memberikan asisten sebagai asisten tim SEA Games di Bogor, sekaligus untuk memperkuat tim Kejurnas Atletik Jawa Timur. Beliau berbekal pengalaman tersebut untuk menempuh karir beliau ke level elit nasional. Pada periode 2018 sampai 2019, Coach Yanu kembali berkontribusi untuk daerahnya dan melatih untuk Puslatda Jawa Timur. Adapun beberapa lisensi beliau yang beliau sudah miliki, yang pertama ada sertifikat pelatih olahraga tingkat dasar, kedua ada sertifikat CECS level 1 internasional, yang ketiga ada sertifikat coaches coach level 2 internasional, yang keempat ada sertifikat penataran pelatih level 1 IAAF, yang kelima sebagai instruktur program pemandu bakat olahraga oleh Kementerian Negara Pemda dan Olahraga Republik Indonesia. Selanjutnya bisa dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu tentang prestasi atlet yang dibina oleh beliau, yaitu yang pertama tingkat juara Popda, kemudian tingkat olahraga Provinsi Jawa Timur pada 2012 sampai 2014, kemudian PON remaja putra 1 emas 1 perak berlompat jaket, dan PON remaja putri lompat tinggi memperoleh 1 perunggu. Kemudian ada jaran kejurnas pada tahun 2017
dan buku tersebut, beliau juga menggunakan media sosial untuk mencari model latihan untuk atletnya. Kemudian yang terakhir yaitu pendalaman penggunaan IT. Dianu menggunakan WhatsApp dan aplikasi email. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pemanfaatan teknologi dalam proses latihan cabang olahraga masih terbilang terbatas. Pelatih mengungkapkan bahwa selama ini banyak mencari referensi materi atau model tertentu media sosial dibandingkan untuk membaginya. Itu dalam menganalisis teknik atlet, pelatih belum menggunakan aplikasi khusus digital, melainkan hanya rekam video yang kemudian berlambat untuk detail gerakan atlet. Dalam hal monitoring perkembangan atlet, pelatih juga menyatakan bahwa belum ada program monitoring digital yang digunakan secara khusus. Evaluasi latihan ini masih dilakukan menggunakan parameter tes fisik maupun tes kemampuan fisik secara manual. Meskipun demikian, pelatih memiliki pandangan bahwa masa depan pelatihan cabang olahraga yang berjalan beriringan dengan perkembangan teknologi sangat menjanjikan dan dapat membantu meningkatkan kualitas pembinaan atlet. Yang terakhir yaitu harapan Coach Dianu. Pelatih berharap adanya penyediaan sarana dan prasarana yang memadai secara bertahap untuk menunjang pembinaan cabang olahraga yang berbasis sport science. Dukungan tersebut diharapkan tidak hanya berupa fisik tetapi juga pengembangan infrastruktur teknologi digital yang dapat digunakan dalam proses latihan, analisis performa, serta monitoring perkembangan atlet secara lebih efektif dan modern. Mungkin itu saja yang bisa kami paparkan dari hasil wawancara kita yang telah mewawancarai pelatih Puslat Kabupaten Tuban. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucapan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.